Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Bertemu kembali anak-anak sekalian dengan Bapak. Insyaallah pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gerakan sujud melambangkan betapa lemahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan kekuatan yang dimiliki manusia kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memberi kekuatan kepada manusia untuk menyembahnya karena tugas pokok manusia adalah menyembah Allah. Oleh karena itu, manusia harus selalu beribadah dan bersujud kepada Allah sebagai bentuk penyembahan, kesyukuran, dan permintaan ampun kepadanya. Pada sebab ini, makanya akan Bapak bahas tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama, pengertian dari sujud syukur ialah sujud satu kali yang dilakukan oleh seseorang sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah setelah memperoleh nikmat atau sesuatu hal yang menggembirakan bagi dirinya atau terhindar dari bahaya dan malapetaka. Hukum daripada melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Dalam pengertiannya, jika dilaksanakan menjadi lebih baik dan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilaksanakan tidak juga berdosa. Nah, hal-hal atau sebab-sebab yang menjadikan dia melakukan sujud syukur yaitu diantaranya memperoleh keberhasilan dalam usahanya, mendapatkan keberuntungan yang besar, lulus ujian, terhindar dari mara bahaya atau malapetaka, sembuh dari sakit yang telah lama diderita, mendapatkan nilai mata pelajaran yang sangat baik dan memuaskan, dan lain sebagainya. Jadi, sujud syukur ini lebih kepada ungkapan ataupun ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah ia peroleh atau kebaikan-kebaikan yang telah ia peroleh, sehingga patut baginya bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun praktek daripada sujud syukur, sebagian ulama berpendapat bahwa syarat sujud syukur sama dengan syarat sujud dalam sholat, yaitu suci tempat, suci pakaian dari najis, serta menutup aurat dan menghadap ke kiblat. Hanya saja sujud syukur dilaksanakan di luar sholat. Tata caranya yaitu satu, berniat untuk sujud syukur, yang kedua membaca takbir, yang ketiga sujud hanya sekali dengan membaca tasbih seperti ketika sujud pada waktu sholat, atau membaca bacaan sujud tilawah sebagai berikut. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan yang keempat, duduk dengan membaca takbir kemudian melaksanakan atau melakukan gerakan salam. Yang kedua yaitu tentang sujud sahwi. Dalam pengertiannya ialah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam pelaksanaan ibadah sholat. Nah, sujud sahwi ini pelaksanaannya lebih kepada ketika melaksanakan sholat. Tentunya sholat wajib 5 waktu. Hukum daripada sujud sahwi adalah sunnah
Jika dilaksanakan menjadi lebih baik dan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilaksanakan tidak berdosa dan sholatnya tetap sah. Adapun asbab-asbab sujud sahwi dilakukan adalah yang pertama, seseorang lupa meninggalkan abadus sholat atau sunnah abad sholat seperti lupa tidak tasyahud atau tahiyat awal atau lupa tidak membaca doa kunut bagi yang terbiasa membacanya. Yang kedua, ragu-ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Nah, dalam hal ini orang yang mengalami keraguan di dalam jumlah rakaat sholat, maka hendaklah mengambil hitungan rakaat yang lebih sedikit, kemudian baru menambahkan rakaatnya. Yang ketiga, kelebihan jumlah rakaat atau ruku atau sujud karena dia lupa. Sedangkan praktek sujud sahwi yang pertama, sujud dengan membaca takbir setelah selesai membaca doa tasyahud akhir sebelum salam. Membaca sujud sahwi sebagai berikut. Subhana man la yanamu wa la yazhu, yang artinya Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Yang ketiga, bangun dari sujud dengan membaca bacaan ketika duduk di antara dua sujud dalam sholat. Yang keempat, sujud lagi dengan membaca bacaan sujud sahwi seperti yang pertama. Dan yang kelima, duduk kembali kemudian dilanjutkan dengan salam. Yang ketiga, sujud tilawah. Dan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan setelah membaca atau mendengarkan ayat sajadah, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Adapun yang dimaksud ayat sajadah adalah ayat Al-Quran yang menganjurkan atau menyunahkan bagi orang yang membaca maupun yang mendengarkan untuk bersujud sebagai perwujudan taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukumnya melaksanakan sujud tilawah adalah jika dilaksanakan menjadi lebih baik dan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilaksanakan tidak berdosa. Syarat-syarat sujud tilawah yaitu suci dari hadas kecil maupun besar dan najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Adapun praktek daripada sujud tilawah adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat melakukan sujud tilawah. Yang kedua, membaca takbir. Yang ketiga, sujud satu kali dengan membaca bacaan sujud tilawah. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan yang terakhir, duduk kemudian dilanjutkan salam. Hal itu jika dilakukan di luar sholat. Sedangkan jika sujud tilawah dilakukan di dalam sholat, maka begitu selesai membaca ayat sajdah, langsung melakukan takbir, kemudian sujud dan membaca bacaan sujud tilawah, dan kemudian bangun sambil membaca takbir dan meneruskan bacaan ayat Al-Quran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan selamat menjalankan aktivitas dan selamat melaksanakan atau tugas yang Bapak berikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.